Susah ini bolanya bola nanggung ini Mas. Ki, larinya kemana nih Ki? Itu rencana besar. Pindah P3 disuruh. Itu juga bisa dilihat di LHKPN. Justru saya saat menjabat, saya nyungsep. Iya. Sekarang alhamdulillah udah mulai bisa bernapas. Ya karena kan secara de jure gaji menteri berapa sih gitu ya. Iya. Bisa dilihat lah ya. Punya pandangan bahwa jika kita sudah masuk di pemerintahan, kita harus berhenti menjadi pengusaha. Karena kalau pebisnis masuk ke dalam politik, Konflik of mereka interest. tetap menjaga bisnisnya itu dikuasai oleh dan digerakkan oleh dia sendiri, maka akan ada benturan kepentingan. Iya. Dan akhirnya kita membisniskan politik dan mempolitikan bisnis. Iya. Nah, ini Tapi bukannya yang memang terjadi. kejadian seperti itu ya? Banyak kejadian seperti itu. Tapi kan bisa aja seperti menteri-menteri sekarang beberapa yang sudah menyampaikan, oh saya sudah mundur dari kegiatan bisnis saya fokus di pemerintahan. Nah itu yang tepat. Oke, saya pukul Mas ya. Sikat. Nih asik juga ngobrolnya, jadi lupa mukul kita. Bola 4 ya. Bolanya ungu nih. Wush. Kayak ubi. Wush. Wah, ini pukulan ada namanya nih Mas. Apa tuh? Pukulan random. Random. Iya. Random walk. Tapi Mas Andi kan juga pindah partai ya. Iya. Ini seru nih karena ya ini kan bolanya juga unpredictable, termasuk mungkin pergerakan Ini politik. yang jelas warnanya bola yang mau saya pukul ini nggak sesuai sama warna partai. Oh iya, berarti nunggu pas yang warnanya sama nih. Nomor berapa tuh? Nomor 6 ya? Ini 6. nomor 4. Ya, nomor 4, masih ada 2 bola lagi berarti. Miss. Ini bagus nih settingannya. Bagus tapi nggak bakal masuk juga Mas. Masuk, tadi nggak bakal masuk tapi ini merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Jadi Mas Andi pindah ke P3 itu memang panggilan hati atau ada something atau ada satu rencana besar? Pindah P3 disuruh sama? diinstruksikan oleh pimpinan. Jadi ya kalau di dalam politik itu kan saya ada patron. Saya masuk ke politik itu diajak Pak Prabowo, besar di Gerindra sampai ke posisi terakhir di Wakil Ketua Dewan Pembina. Saya pernah diminta oleh beliau juga diinstruksikan untuk meninggalkan kursi Wakil Gubernur untuk mendampingi beliau di Pilpres 2019. Nah setelah nah ini inovasi nih. 2019 itu kan kita akhirnya memutuskan untuk bergabung. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersatu atau unity government. Bahwa commander in chief-nya Pak Jokowi. Jadi ya kita mengikuti arah dari beliau. Politik itu atau partai itu merupakan wahana kan. Wahana daripada kita bisa sama-sama membangun negeri. Jadi kalau memang arahannya ke situ ya alhamdulillah saya siap laksanakan. Tapi katanya sebenarnya negara ini yang ngatur partai politik, Bang. Ada betulnya walaupun partai politik itu kan punya perwakilan di eksekutif dan punya perwakilan di legislatif. Jadi dari legislatif itu fungsi menciptakan undang-undang, regulasi, fungsi untuk pengawasan dan anggaran itu kan di legislatif. Tapi di eksekutif para kader-kader terbaik partai itu juga berkiprah untuk mengeksekusi, untuk membangun negeri. Apa yang beda Mas antara di Gerindra sama di P3? Di P3 itu saya singkat sekali ya, nggak nyampe setahun berkiprah karena setelah bergabung Juni ditunjuk menjadi Ketua Bapilu. Itu kegiatannya sangat padat, apalagi tugas kita meningkatkan jumlah pemilih di saat kompetisinya begitu berat. Kalau di Gerindra waktu itu karena Pak Prabowo sebagai tokoh itu kita bisa memposisikan gerak-gerak politik kita berdasarkan kiprah dari Pak Prabowo. Nah, di P3 ini yang penuh tantangan karena tokohnya pada waktu itu belum kita miliki.
Dan pada saat itu juga waktu untuk membangun konstituen Mepet ya? sangat mepet. Oke. Tapi saya nggak pernah menyesali. Menurut saya ini adalah pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan. Yeah. Dan bagi saya itu jadi kesempatan karena saya pernah kerja sama kontestan nomor 1 Pak Anies di Pilgub, sama kontestan nomor 2 Pak Prabowo di Pilpres 2019, dan pada saat itu P3 kan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tiga-tiganya itu saya pernah punya pengalaman kerja. Ini buat saya memperkaya pengalaman saya di sektor politik dan pemerintahan. Nggak lolos PT ya 2024? Ngerasa gagal nggak, Mas? Ya pastilah. Kalau tapi menurut saya ya itu bagian daripada pembelajaran politik. Bagaimana kita bisa meraih suara terbanyak dengan sebuah pendekatan yang dekat dengan kemauan rakyat. Dan pada saat itu kemauan rakyat itu ya bersama Pak Prabowo, bersama dengan koalisi yang akhirnya memenangkan 58% dari suara kita. Jadi buat saya itu adalah konsekuensi dari pilihan politik. Karena pada saat itu P3 memilih untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, ini ngomong soal pengalaman tadi, sama Mas Anies pernah, sama Pak Prabowo juga pernah berpasangan ya. Katanya Mas Andi habis duit banyak, sampai 1 T, itu bener gak? Jawabnya nanti saya pukul dulu ya Mas ya. biar sambil masukin dulu dong. Susah ini bolanya bola nanggung ini Mas. Ki, larinya kemana nih Ki? Larinya ke kanan. Kanan ya. Wah, sengaja itu. Enggak. Itu super sengaja itu Ki. Aduh, Yuki. Niatnya tipis, Mas. Yuki sampai ketawa, Yuki. Niatnya tipis, cuman terlalu ini tipis. Ini Ki kesini atau kesini? Bebas, ini free. Ini free. Mas Andi mau taruh di mana bebas aja? Ya? Ya, bola putihnya bebas. Free ball, oke, ini free ball. Sesuai. Ini sesuai dengan haluan negara. Susah juga nih Ki. Oh putihnya boleh? Boleh dipindah. Dipindah kemana bebas, aja? Bebas. Iya. Nggak cuma di belakang sini? Mau di sini biar lurus sama ini, mau di sini mau nyeting ke 5-nya bisa. Wah ini membuat regulasi ya berarti ini. Ini kayak fungsi legislatif. Ini nggak tahu komisi berapa kira-kira yang bikin aturan bola free ball. Kalau di pariwisata komisi 10 waktu itu. Oke, ya ini harus masuk kalau gitu. Wih, dahsyat. Asli emang. Apa itu? Enggak. Saya juga kaget bisa masuk. Ini sekarang berikutnya, ini 4 ya? Iya. Berarti 5 berikutnya. 5. Wih, settingannya udah oke ini. Ini oranye ini. Ini kalau sesuai partai, ini ada dulu partai yang mendukung saya juga oranye. Apa ya oranye? PKS bro. Oh iya itu oranye ya? Oh kembangnya itu ya? Dulu. Iya. Hah? Itu zaman OKOC tuh ya? OKOC. OKOC itu brand udah lebih dari hampir 9 tahun kan sekarang. Dari 2016 sampai 2002 sampai 10 tahun. Sampai sekarang itu masih jalan. Dan sampai sekarang orang kalau ketemu OKOC. Iya. Itu ngena banget emang. Itu ngena banget tuh. Itu kebetulan. Itu brandingnya dapat banget tuh Mas. Super. Oke. Bismillah ya. Aduh. Itu sengaja lagi. sih. Enggak, aduh, miss. Gila. Jadi bener ya Mas, itu habis 1 T selama ini? Atau bahkan lebih? Itu bisa dicek di LHKPN. Yeah. Dan saya nggak ada penyesalan sama sekali, karena itu bagian daripada perjuangan. Jadi, ya kan rezeki nggak pernah ketukar. Semuanya juga milik yang di atas. Kan kita hanya dititipin. Yeah. Dan pada saat itu saya diminta untuk berjuang di Pilgub, berjuang di Pilpres 2019, di 2024, berjuang juga di 2014 saat saya jadi jubir waktu itu. Jadi ya itu bagian dari perjuangan, nggak ada yang perlu disesali. Dari sekian banyak yang dikeluarin buat kampanye segala macam, sempat menjabat juga. BEP nggak Mas? Itu juga bisa dilihat di LHKPN. Justru saya saat menjabat saya nyungsep. Iya. Sekarang alhamdulillah udah mulai bisa bernapas. Ya karena kan secara de jure gaji menteri berapa sih gitu ya. Bisa dilihat lah ya. Iya.